Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas masalah menu yang ada di PowerPoint bagian ntar kita lihat ya, coba kita lihat ya. Sekarang kita coba buka programnya dulu, Microsoft PowerPoint ya. Ini Microsoft PowerPoint versi 10 ya, atau 2010 ya. Nah, kita buka filenya dulu di file. Nah, ini ya, latihan 1 ya. Coba kita akan lihat, coba kita turunkan sampai mana batas pembahasan kemarin ya, sampai tabel ya teman-teman ya. Nah, kita lanjut masalah tabel ya. Tabel di sini adalah ini ya teman-teman ya, berada di menu insert ya teman-teman, menu insert bagian tabel ya. Nah, sekarang kita bahas masalah tabel. Kemarin kita sudah membahas sampai layout ya. Nah, layout ini ya, ini untuk tabelnya ya, tabel di insert layout. Nah, sekarang ini yang kemarin ini kita bahas masalah cara menambah ya kolom kiri kanan ya teman-teman, atas bawah ya. Kiri kanan itu kolom dan atas bawah itu adalah baris ya. Contohnya kolom atas, baris atas ini teman-teman. Nah, untuk baris bawah ini kan sudah kelihatannya bertambah kolom barisnya. Untuk bawah ini misalnya di bawah kursor maksudnya. Nah, ini ya. Kenapa ada pembeda di bawah kursor maupun tidak? Karena kalau kita nulis posisinya di sini, nanti kita mau tambah di atas isi teks yang ini, kita bisa menggunakan yang ini ya. Nah itu teman-teman ya. Nah, sedangkan kalau yang di bawah juga sama ya. Nah, sedangkan yang ini adalah untuk menambah kolom sebelah kiri maupun sebelah kanan ya. Nah, ini insert left, insert right ya. Nah, kalau yang ini untuk margin cell, untuk menggabungkan, contohnya di sini misalnya ya, kita akan gabungkan yang ini ya teman-teman. Nah, ini menjadi satu kolom ya, dan satu baris ya. Nah, menjadi satu kolom ya. Misalnya ini kita akan split atau kita akan margin cell ya, margin cell untuk menjadikan satu kolom. Nah, tinggal diklik saja yang ini ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, kadangkala kan ada tabel yang kayak seperti ini ya. Nah, lagi sekali kita gabungkan yang ini ya, yang dua baris dan ini, pokoknya ini intinya adalah menggabungkan menjadi satu buah kolom ya. Nah, margin cell ya. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau yang ini bisa kita bagi ya. Nah, kolom yang ini kita mau bagi menjadi beberapa bagian ya. Itu fungsi dari split cell ya teman-teman. Nah, ini misalnya kita bagi menjadi 3 ya. Oke. Nah, otomatis kolom yang ini akan terbagi menjadi 3 bagian ya. Misalkan izin alpha, terus tanpa keterangan ya, tanpa TK ya, tanpa keterangan. Kadang-kala kadang-kadang ada ya kolom yang memberikan sebuah keterangan ya. Nah, seperti izin, sakit, dan tanpa keterangan misalnya ya teman-teman. Sakit tanpa keterangan. Alpha ya di sini teman-teman, alpha atau absen ya. Nah, itu ya teman-teman ya untuk split cell. Nah, kalau yang ini untuk merubah ukuran ya, untuk yang kayak kemarin bisa ditarik kayak gini teman-teman. Nah, ini ya. Nah, untuk barisnya, untuk kolomnya, klik yang ini, tarik kiri kanan ya. Nah, itu ya. Kenapa ini tidak ikut ke atas? Karena ini sudah di margin cell atau sudah dipisahkan antara kolom yang atas dan kolom yang bawah ya teman-teman. Nah, itu ya. Nah, ini tidak akan, karena sudah diputus di sini ya. Nah, kalau kita menggunakan yang ini bagaimana teman-teman? Kita coba tes ya.
Nah ini, nah sama saja ya, cuman di sini sudah bisa kita tentukan berapa tinggi atau rendahnya ya, atau tinggi barisnya ini. Kalau yang ini sama ya, tebal dan tipisnya ya, atau lebar ya, bukan tebal, atau lebarnya ya teman-teman. Sedangkan yang ini kemarin adalah perataannya ya. Kalau yang ini adalah direction text, maksudnya arah dari teksnya. Contohnya ini kita blok ya teman-teman, ini kita ganti arah directionnya atau penulisannya ya. Nah ini misalnya, otomatis nanti dia akan berubah arah penulisan teksnya itu teman-teman ya. Nah, ini kita akan rubah misalnya ke atas ya, atau more option ya, untuk menambah atau menentukan sendiri ya seberapa arahnya ya. Nah, vertikal, horizontal ini ya. Nah ini kalau kayak gini ya. Nah ini, kalau yang ini untuk integran marginnya ya. Nah, nanti kita coba ya, atau bisa di teman-teman coba sendiri ya. Penting saya sudah kasih tahu maksud atau maksud dari tombol-tombol yang ini ya. Ini untuk layout ya teman-teman. Nah sekian dulu, coba kita lihat ya berapa menit sudah ini. Nah, ya 6 menit ya. Nah, kita coba sedikit-sedikit saja biar tidak terlalu banyak materi sehingga teman-teman menjadi jenuh ya. Nah, kita otak-atik sedikit-sedikit saja ya teman-teman ya. Nah fungsinya ini layout, kalau sudah buat tabel kayak gini ya. Nah, misalnya kita buat tabel kemarin, tahulah sedikit insert tabel ya. Nah insert tabel di sini. Nah misalnya kolomnya 5, barisnya 10 misalnya, atau 7 ya teman-teman. Oke. Nah ini kita format sedikit, hapus backgroundnya ya, shadingnya ini kita hapus, no fill aja ya. Sebelum kita hapus no fillnya, kita buat dulu garisnya ya, biar tidak dikira hilang ya. Bordernya ini kita buat dulu ya, ini ya. Nah, ya, garisnya ini sudah kelihatan ya. Nah, tinggal dihapus shadingnya ya. Nah, pakai yang no fill. Nah itu ya teman-teman caranya ya. Nah, untuk mempertebal, untuk memperlebar tinggal klik tarik sini ya. Nah ketika kita klik yang ini akan keluar yang ini ya, layout, desain. Nah ini layout ya teman-teman ya. Nanti kita biasa mendesain atau memformat tabel ini di layout ya, data letaknya ya kan. Fungsinya ini marginnya ya, tuh batas pengetikannya ini ya, ini. Sekian dulu ya teman-teman untuk pembahasan tabel bagian layout ya. Nah, nanti kita lanjut di insert picture ya. Insert picture ini apa maksudnya ya? Untuk memasukkan gambar ya, seperti kita aja ya, biar tidak kita bahas besok ya. Nah, picture ya. Misalnya saya akan cari di download misalnya teman-teman. Nah, Boss Meta misalnya ya, kebetulan, atau kecepatan angin ya. Nah ini oke, insert ya. Nah ini ya, untuk memasukkan gambar ya teman-teman ya. Nah, ini ya, ini teman-teman. Nah ketika kita input gambar, nanti dia akan keluar yang ini teman-teman. Nah ini kita bahas nanti ya, apa maksudnya ini ya, banyak sekali ini ya teman-teman ya. Apa maksudnya ini. Nah, sekian dulu untuk malam ini, untuk pertemuan kali ini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman ya. Kalau tidak bermanfaat ya sedih skip saja ya. Nah, kalau tidak mau melihat ya di skip saja ya. Sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.